Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya La Mystic. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tolong Lepas Tali Pocong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di balik gemuruh knalpot motor dan kebebasan malam yang mereka kejar, Rian dan Tomo tidak pernah menyangka bahwa satu tabrakan di jalan sunyi dekat pemakaman tua akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Malam itu di bawah bulan pucat dan angin yang nyaris tidak berhembus, darah tercecer di aspal, dan dua jiwa muda memilih jalan pelarian yang akan membawa mereka ke jurang kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa tubuh yang mereka bungkus dengan dua sarung dan kubur diam-diam di hutan belakang TPU tidak akan diam untuk selamanya. Rian bukan tipe mahasiswa yang betah duduk di kelas. Ia lebih suka menghitung detak jantung di atas motor sportnya, membelah jalanan malam dengan kecepatan penuh, dan menertawakan resiko seolah itu hanya angka di papan skor. Hidup baginya adalah adrenalin. Dan malam ini darahnya sedang mendidih setelah menang taruhan balap liar di kawasan industri belakang terminal. Di belakangnya Tomo berusaha mengejar. Nafasnya berat di balik helm, tangan gemetar menggenggam stang. Ia tidak pernah suka balap liar, tetapi tetap ikut karena satu alasan sederhana. Rian adalah temannya sejak kecil, dan entah kenapa ia selalu ikut terseret. Bro, serius deh, kita ambil jalur biasa saja. Jalan sepi dekat pemakaman itu nggak enak, seru Tomo begitu mereka melewati pertigaan menuju jalan pintas yang dikenal warga sekitar sebagai Jalan Taman Sunyi. Rian hanya menoleh sekilas dan menyeringai. Justru itu poinnya, gak ada CCTV, gak ada petugas ronda, bebas bro. Mereka terus melaju, jalanan mulai menyempit, hanya diterangi lampu motor. Kiri kanan ditumbuhi pohon tua, dan garis pemakaman tua itu samar terlihat di balik semak tinggi. Daerah itu dulunya jalur alternatif warga ke desa sebelah sebelum ditinggalkan karena rawan kejahatan dan minim penerangan. Rian, pelan dikit, teriak Tomo lagi, tapi terlambat. Brak. Seseorang muncul tiba-tiba dari pinggir jalan, tabrakan tidak terhindarkan. Tubuh pria itu terpelanting, jatuh menghantam batu nisan rusak di tepi makam. Motor Rian tergelincir, membuatnya terseret beberapa meter. Tomo terpaku lalu buru-buru menghentikan laju motornya. Gak mungkin, bisik Rian dengan nafas terputus-putus. Ia berdiri tertatih, lututnya luka parah, tapi tatapannya hanya terfokus pada tubuh pria yang tergeletak tidak bergerak. Mereka berdua mendekat. Darah merembes dari kepala korban mengenai akar-akar pohon liar. Bajunya robek, dompet terlempar ke dekat semak. Rian mengambilnya, memeriksa isi tanpa sadar. Ada KTP, sejumlah uang tunai, dan kartu identitas pegawai dinas Pemkot. Gila, dia pegawai negeri, gumam Rian. Tomo panik. Kita harus lapor. Kalau ini masuk berita, bisa tamat hidup kita. Rian menoleh tajam. Lu pikir polisi bakal percaya kita? Dua anak motor habis balap liar nabrak PNS di jalan sepi di dekat makam tua. Udah pasti kita dikira begal atau mabuk. Tomo menelan ludah. Tapi dia bisa mati, Yan. Rian mengertakkan gigi. Kalau dia mati kita kubur. Kalau dia masih hidup, kita pastiin dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Apa? Suara Tomo gemetar, tapi Rian sudah bergerak. Mengecek nadi si korban. Masih hidup, tapi sekarat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar deru mesin mobil. Lampu dari arah jalan utama mulai tampak. Seseorang akan melintas. Rian panik. Ia menarik Tomo ke balik pohon besar. Kita harus hilang dari sini, sekarang. Tomo enggan. Terus ini orang gimana? Rian mendekat ke wajah temannya. Tajam, penuh tekanan. Lu mau masuk berita sebagai pembunuh? Mau polisi geledah rumah nyokap lu? Pilih Tom.
Dan untuk pertama kalinya malam itu, Tomo tidak bisa menjawab. Ia hanya mengikuti Rian yang menyeret motornya ke balik semak. Dalam hati ia tahu, malam ini bukan soal balapan lagi. Rian menatap tubuh lelaki yang tergeletak itu. Nafas korban tinggal sisa, megap-megap di antara rintihan yang tidak jelas. Darah menetes dari pelipisnya, membentuk genangan kecil yang mengalir pelan ke sela akar-akar tanah yang lembab. Udara malam makin dingin, tapi keringat mengucur deras dari pelipis Rian dan Tomo. Tomo masih gemetar. "Yan, kita masih bisa panggil ambulan. Kita bilang kecelakaan." "Lu pikir polisi bodoh? Dia pegawai pemerintah, Tom. Bisa jadi dia lagi ngumpulin data wilayah. Kalau dia lapor, kita bisa diseret masuk berita. Nama kita, keluarga kita, habis semua." Tomo menunduk. Di matanya korban terlihat seperti seseorang yang tidak pantas mati malam ini, tapi ketakutan mengunci lidah dan akalnya. Rian bergerak cepat. Ia membuka bagasi motornya, mengambil 2 sarung kotor yang biasa dipakai untuk melap jok saat hujan. Ia mengikat ujung sarung itu, lalu melirik Tomo. "Bantu gua, angkat kakinya." Tomo terdiam. "Bantu gue, Tom." Dengan gemetar Tomo mengangkat kaki korban. Tubuh itu dibungkus sarung satu persatu, seperti membungkus mayat secara darurat. Ikatan di bagian kepala, perut, dan kaki menyatu terlihat seperti pocong ala instan. Saat kepala korban terbungkus, nafas terakhirnya keluar, pelan dan hening. "Dia udah mati." Suara Rian datar. Tomo menutup wajah dengan kedua tangan. "Gua nggak mau masuk neraka, Yan. Lu udah di gerbangnya. Sekarang kita harus nguburin dia." Di balik TPU tempat pemakaman umum, ada hutan kecil yang sudah lama terbengkalai. Dulu katanya jadi tempat buang bangkai hewan atau warga yang kehilangan bayi diam-diam meletakkannya di sana. Jalurnya semak-semak, tanahnya gembur, dan jarang ada yang berani masuk malam-malam. Itulah tempat yang Rian pilih. Dengan susah payah mereka menyeret tubuh korban ke sana. Motor ditinggal agak jauh, lampu senter ponsel jadi satu-satunya penerang. Setiap ranting yang patah, setiap daun yang bergeser, membuat Tomo hampir berteriak. Rasa bersalah makin menggerogoti pikirannya. "Kita nggak punya cangkul," keluh Tomo saat mereka sampai di tengah hutan kecil itu. "Pakai tangan, pakai batu, pakai apapun." Rian mencakar tanah dengan ujung helmnya. Tomo ikut-ikutan menggali dengan tangan kosong. Batu dan papan nisan bekas yang ia temukan setengah terkubur. Tanah mulai terbuka. Dalam waktu sekitar 20 menit, lubang sedalam paha terbentuk. Korban diletakkan di dalamnya. Mereka menimbunnya dengan cepat. Tangan berdarah oleh batu tajam dan akar kecil. Nafas mereka berat. Tidak hanya karena tenaga, tapi karena rasa panik yang mengunci dada. Setelah selesai, Rian berdiri, menghapus keringat dari wajahnya yang berlumur lumpur. "Kita nggak pernah lihat dia. Kita nggak pernah lewat sini, paham?" Katanya menatap Tomo tajam. Tomo tidak menjawab. "Jawab, Tom." Iya." Sebelum mereka pergi, Rian menerobek KTP korban yang tadi ia ambil dan membuangnya ke dalam lubang. Tapi satu hal yang tidak ia sadari, dompet korban masih di saku celananya sendiri, terlipat di jaket kulitnya, lupa ia keluarkan. Malam itu mereka pulang tanpa berkata-kata, tapi hening yang mereka bawa bukan sekedar diam, itu semacam kutukan. Di dalam kepala Tomo, suara nafas korban sebelum mati masih terdengar. Di belakang kelopak matanya, sorot mata terakhir pria itu masih terbayang. Dan jauh di hutan, di balik TPU yang sepi, lubang tanah baru mulai membusuk perlahan. 4 hari telah berlalu sejak malam itu, malam di mana 2 pemuda mengubur kesalahan mereka di hutan kecil belakang TPU. Sejak itu, hujan turun terus-menerus, nyaris setiap malam. Tanah lembab dan aroma basah dari dedaunan membentuk kabut tipis yang menggantung rendah di pemukiman warga. Lalu mulailah ketukan itu. Awalnya hanya satu rumah Burukina, janda tua yang tinggal sendiri di tepi desa. Pukul 3 dini hari, suara gedoran keras menggetarkan pintunya. Bukan ketukan biasa, keras, berirama, seperti 3 ketukan, diam, lalu 3 lagi. Duk, duk, duk. Diam, lalu lagi. Duk, duk, duk. Burukina tidak berani membuka pintu. Ia hanya duduk gemetar di ruang tengah, memegang tasbih, berdoa agar suara itu berhenti.
Setelah hampir 10 menit ketukan itu lenyap, tapi esok paginya ia jatuh sakit. Demam tinggi, mulutnya berkomat-kamit menyebut nama seseorang yang tidak dikenal oleh anak-anaknya. 2 malam setelahnya rumah Pak Sabar mengalami hal serupa. Suara ketukan yang sama di waktu yang sama. Pak Sabar yang dikenal keras kepala membuka pintu dan katanya tidak ada siapapun di luar. Tapi keesokan harinya ia ditemukan pingsan di ladang dengan tubuh penuh lumpur. Sampai hari ketiga ia belum sadar. Kampung itu mulai gaduh. Bisik-bisik menyebar dari warung ke warung. Beberapa warga mengaku mendengar suara langka di atap malam-malam. Ada pula yang melihat sosok putih melompat perlahan di ujung jalan di antara kabut dan bayang pohon. "Pocong datang, Mbak. Bukan maling, tapi dia datang buat nagih yang ngubur dia hidup-hidup," ujar seorang warga dengan suara pelan saat ngopi di pos ronda. Di rumah masing-masing, orang-orang mulai menulis doa di atas kertas dan menempelkannya di pintu. Cermin ditutup kain, anak-anak dilarang keluar setelah maghrib, bahkan siaran televisi dikecilkan saat malam, seolah suara keras bisa memancing sesuatu. Desa itu kini hidup dalam diam, dalam rasa was-was. Dan di sudut kontrakan kecil yang agak jauh dari pusat kampung, Tomo tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan itu semalam, sangat jelas, tapi ia pura-pura tidak dengar, pura-pura tidur bahkan mematikan semua lampu seisi rumah. Kini ia duduk di kasurnya, tangan menggenggam ponsel, layar memperlihatkan pesan-pesan tidak terbaca dari Rian. "Lu dengar kabar soal pocong itu? Jangan ngomong apa-apa ke siapa-siapa. Kalau mereka tahu kita selesai." Tomo membalas satu pesan singkat. "Gua nggak kuat, Yan. Kayaknya dia balik." Belum sempat dikirim tiba-tiba lampu kamar padam. Tomo membeku. Dari arah depan, suara ketukan itu terdengar perlahan tapi menghantam langsung ke jantungnya. Duk, duk, duk. Diam sejenak, lalu lagi. Duk, duk, duk. Ia menahan nafas, tidak berani mendekat, tapi ia mendengar sesuatu lain. Suara nafas dari balik pintu berat, panjang, seperti dari tenggorokan yang terisi tanah, dan kemudian suara itu berbisik. "Kau masih hidup. Belum waktumu, tapi waktu itu sudah dekat." Tomo terjatuh ke lantai, ponselnya terlepas, layarnya berkedip, dan pesan yang belum terkirim tadi terkirim sendiri. Sementara itu di tempat lain, Rian baru saja melihat sesuatu di kaca spion motornya saat berhenti di lampu merah. Seseorang dibungkus sarung berdiri di belakangnya. Malam turun dengan berat di langit kampung. Kabut menggantung pekat seperti luka yang tidak kunjung sembuh. Suara jangkrik pun terdengar aneh. Terlalu pelan, terlalu teratur, seolah mereka pun sedang menahan nafas. Sejak seminggu terakhir, hampir tiap malam warga mendengar suara gedoran pintu yang misterius. Tapi malam ini berbeda. Malam ini ia muncul tepat pukul 2.47 dini hari. Di depan rumah Tomo, seseorang melihatnya. Tetangga sebelah, Pak Mul, sedang kebelet buang air dan kebetulan membuka jendela belakang rumah. Dari celah itu ia melihat sosok putih berdiri diam di pekarangan depan Tomo. Tingginya tidak normal, lebih dari 2 meter, terbungkus 2 sarung kotor. Seperti dibalut terburu-buru, kepalanya bergoyang pelan, matanya tidak ada, hanya cekungan hitam yang menganga. Tapi yang membuat Pak Mul hampir kencing di celana bukan itu. Sosok itu mengetuk pintu Tomo, pelan tapi menghentak. Duk, duk, duk. Diam. Lalu mulutnya terbuka mengeluarkan suara yang seperti keluar dari tanah basah. Nafas tercekik lumpur. "Lepasin taliku." Pamul menjatuhkan ember yang ia pegang dan mundur dari jendela. Tidak berani melihat lagi, takut matanya dikutuk. Tapi dia bukan satu-satunya yang melihat malam itu. Rian yang selama beberapa hari terakhir mulai tidur dengan pisau di bawah bantal terbangun oleh suara yang sama. Ia tinggal di rumah orang tuanya, tapi kamarnya berada di pojok belakang, dekat dengan jalan kecil yang menuju TPU. Dan di sanalah pocong itu berdiri, tepat di tengah jalan tanah, tubuhnya miring seperti tergantung, tapi tidak ada tali. Ia tidak bergerak, hanya menghadapi jendela kamar Rian. Rian menahan nafas, tangannya gemetar meraih ponsel. Ia coba mengabadikan sosok itu. Kamera tidak menangkap apa-apa kecuali kabut dan gelap.
Tapi ketika ia menurunkan ponsel, sosok itu sudah di depan jendela. Rian terlonjak, jatuh dari tempat tidur. Ia menatap keluar, tidak ada. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu kamarnya, ketukan itu datang. Pelan, tapi menghantam langsung ke jantung. Duk, duk, duk. Disusul suara lirih itu. "Lepasin taliku," Rian menjerit. Besok paginya kampung benar-benar kacau. Ibu Tomo ditemukan pingsan di dapur, wajah pucat pasi. Ia mengaku melihat anaknya berdiri di depan pintu kamar dengan tubuh penuh tanah. Tapi saat sadar, Tomo sedang tidur di lantai ruang tamu. Rian mengurung diri. Ia mulai mencoret-coret dinding kamarnya dengan spidol merah. "Aku nggak mau diikuti. Gua nggak butuh lo. Gue cuma... Desa mulai membentuk pos ronda, tapi siapapun yang jaga selalu jatuh sakit atau muntah darah seminggu kemudian. Dan suara bisikan itu kini kadang terdengar dari balik sumur, dari celah genteng, dari speaker masjid yang mati. "Lepasin taliku atau kau kubawa." Dan di balik TPU di hutan kecil penuh semak, tanah bekas galian mulai membuka sedikit, seperti tubuh yang ingin keluar. Atau jiwa yang menolak dikubur dalam dusta. Malam itu dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Langit seperti tercekik, tanpa bintang, tanpa bulan. Angin bergerak lambat seperti menahan nafas. Di kamar Rian yang gelap hanya cahaya layar ponsel menyala. Ia mencoba memejamkan mata tapi tubuhnya menggigil meski selimut menutup rapat. Sudah 3 hari ia tidak tidur nyenyak. Suara-suara itu datang makin dekat. Bayangan putih kadang terlihat di kaca, di dalam kulkas, di balik layar TV, padahal semua itu tidak masuk akal. Namun malam ini, ia akhirnya tertidur. Dan itulah kesalahannya. Dalam mimpi Rian berada di tempat asing, hutan gelap penuh kabut, tanahnya becek, dan udara berbau busuk menyengat seperti bangkai bercampur darah dan keringat basi. Di sekelilingnya berdiri puluhan nisan tua yang miring, semuanya tidak bernama. Ia berjalan pelan, tubuh berat seperti dirantai, daun-daun basah menempel di kakinya. Langkahnya menimbulkan suara kecipak lumpur. Suara jangkrik tidak terdengar, suara angin pun hilang. Hanya ada diam dan satu suara. Krak, krak, krak. Seperti tulang yang dipaksa bergerak. Dari balik kabut muncul sosok, tinggi, terbungkus kain kafan yang kotor, tubuhnya kaku, berjalan dengan lompatan kecil tidak wajar. Tapi yang membuat jantung Rian hampir meledak adalah wajahnya. Wajah pocong itu hancur separuh, tengkoraknya menyembul keluar dari pipi kanan. Mata kirinya hilang, hanya lubang hitam menganga. Lidahnya menjulur panjang, berlendir, menggelantung ke dada. Dan tali kafan di kepalanya masih terikat erat, mencengkram kepala seperti jerat hidup. Sosok itu berhenti di depan Rian, tidak bergerak. Tapi dari dalam rongga mulutnya keluar suara lirih dan berat. "Lepasin taliku." Rian mundur 1 langkah. Pocong itu melompat sekali dan tiba-tiba sudah 1 meter lebih dekat. Darah hitam menetes dari dagunya, dari mulutnya, keluar cacing yang merayap turun ke dada. "Lo yang ikat gua, lo yang kubur gua hidup-hidup, sempetin nafas terakhir buat nyumpahin lo." Rian menjerit. Bukan gua nggak mau. Gue cuma nolong Tomo. Gue cuma ikutan." Tapi pocong itu kini melayang, terbang ke arahnya, tangan kaku terentang, membuka kafan dari wajah, menunjukkan isi rongga matanya yang basah dan penuh ulat hidup. "Gua belum mati saat lo kubur." Rian menjerit lagi lebih kencang. Lalu ia terbangun, terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya, tapi ceritanya masih terdengar. Itu bukan dari dirinya. Jeritan itu berasal dari luar jendela. Ia melirik dan melihat bayangan di balik gorden. Bayangan tubuh yang dibungkus sarung berdiri diam, tapi dari sana suara nafas berat dan suara mengerang perlahan terdengar masuk. "Lepasin taliku." Kepalanya mulai sakit. Dinding berputar. Ia ingin muntah, ia ingin kabur. Tapi tubuhnya lumpuh oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Jam menunjukkan pukul 03.03.
Pintu kamarnya bergerak sendiri, gagang pintunya berputar perlahan, dan di cermin kamar, ia melihat pocong itu berdiri di belakangnya, membusuk, membisu, tapi siap menagih kematian yang tertunda. Langit malam itu hitam kelam, bintang tidak terlihat, bulan tersembunyi seperti takut menyaksikan apa yang sedang terjadi. Tomo menyusuri jalan aspal yang sepi di pinggiran desa. Deru motornya terdengar nyaring, satu-satunya suara yang mengisi kesunyian. Ia baru saja pulang dari warnet, mencoba mencari solusi. Bagaimana menghentikan kutukan? Cara menangkal pocong? Apakah mayat bisa hidup lagi kalau dikubur hidup-hidup? Pertanyaan-pertanyaan aneh yang memenuhi histori pencariannya, tapi tidak ada jawaban yang membuatnya tenang. Di kepalanya suara itu terus menggema. Lepasin taliku. Malam itu ia menghindari tidur. Ia tahu kalau ia tidur mimpi itu akan datang. Mimpi tentang tanah basah, nafas berat, dan mata hitam penuh kebencian. Motor melaju melewati kebun kosong dan sawah mati. Jalanan bergelombang dan lampu-lampu jalan banyak yang mati. Tapi di ujung sana, dekat tikungan yang biasa dipakai balapan, ia melihat seseorang berdiri diam. Tomo memperlambat laju motornya, jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Sosok itu mengenakan dua sarung, satu melilit tubuh, satu lagi diikat di kepala, berdiri kaku, tidak bergerak. Lampu motor menyorot tepat di tubuhnya, dan Tomo melihat wajahnya hancur. Separuh tengkorak terbuka, matanya kosong, dari mulutnya menjulur tali kafan yang masih terikat erat. Tubuh Tomo kaku, tangannya gemetar memegang setang, tapi sebelum ia bisa berbelok atau kabur, pocong itu mengangkat kepala, menatap lurus. Matanya menyala merah dari dalam, penuh kemarahan, penuh dendam. Tomo. Suara itu menggema seperti raungan dari liang kubur, tidak keluar dari mulut, tapi langsung ke dalam kepala. Tomo berteriak, membelokkan motornya hampir jatuh, tapi ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu sudah hilang. Ia tidak bisa bernapas, tapi motornya tetap melaju, menembus kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lalu di tikungan berikutnya, pocong itu muncul lagi. Masih diam, tapi kini lebih dekat, dan darah menetes dari dadanya, membentuk huruf-huruf di tanah. Balikkan badanku. Tomo akhirnya berhenti. Ia lempar motornya ke semak, lari tergopoh, nafas pendek-pendek, tapi suara itu mengikutinya. Duk, duk, duk. Suara ketukan di telinganya, di dadanya dan pikirannya. Tiba-tiba ia jatuh, tubuhnya menggigil, lalu dari balik semak muncul tangan putih, kurus, jari-jari panjang membusuk, meraih kakinya. Tomo menjerit sekeras-kerasnya. Gua nggak mau mati, ampun. Sosok pocong itu merangkak dari semak. Kepalanya bergoyang patah ke kiri, mulutnya terbuka lebar dan dari dalamnya keluar suara tawa pelan, lalu bisikan. Giliranmu. Tomo tidak sadarkan diri. Ia ditemukan subuh-subuh oleh warga yang hendak pergi ke pasar, pingsan di pinggir jalan, tubuh penuh luka cakaran dan tanah. Di sekujur lengannya ada bekas lilitan tali, tapi tali itu bukan dari benda nyata. Tidak bisa diangkat, tidak bisa dilepas. Dan saat ia dibawa ke rumah sakit, ia hanya bisa mengulang satu kalimat. Matanya, lihat gua terus, lihat gua terus. Hari-hari berlalu seperti kabut hitam yang tidak kunjung menguap. Sudah 2 minggu sejak mereka menabrak dan menguburkan pria itu. 2 minggu penuh dengan ketukan pintu, bisikan di malam hari dan tatapan dari balik kegelapan. Tapi kini semua itu tidak lagi menunggu malam. Teror mulai muncul di siang hari. Tomo duduk di ruang tengah menatap televisi yang mati. Ia sudah tidak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia melihat wajah itu. Tulang pipi terbuka, lidah menjulur, mata kosong penuh dendam. Ia makan sedikit, bicara hampir tidak pernah, dan tubuhnya mulai terlihat lebih kurus dari biasanya. Ibunya mulai khawatir. Tomo, kamu sakit? Mau kamu pucat? Ayo makan, ujar ibunya dengan suara lirih. Tomo hanya mengangguk, tapi begitu ia menoleh ke kaca bufet di ruang makan, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Bukan ibunya, bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri dengan kafan terikat di kepala dan darah menetes dari mata. Ia terlonjak menjatuhkan gelas. Ibunya menjerit, Tomo, kamu kenapa? Tomo menangis, tapi bukan karena luka.
karena cermin itu masih memantulkan bayangan yang sama walau ia sudah menjauh. Sementara itu Rian sudah tidak tinggal di rumah. Ia pindah ke kontrakan kosong milik pamannya di luar desa, tapi pocong itu tahu di mana dia berada. Suatu siang saat ia mencuci muka di kamar mandi, ia mendengar suara air keran lain menyala. Ia tahu ia sendirian, tapi suara itu nyata. Perlahan ia menoleh ke arah cermin. Di balik kabut uap muncul wajah itu. Dekat sekali, penuh belatung, rahang menggantung. Dan dari dalam cermin suara itu berbisik langsung ke telinganya tanpa pantulan bibir yang bergerak. "Gua belum dikubur beneran, lo masih utang nyawa gua." Rian berteriak dan menghantam cermin hingga pecah. Tangan berdarah, tapi suara itu tidak berhenti. Warga mulai membicarakan mereka. Dua pemuda yang kini seperti orang kesurupan. Tomo sering ditemukan bicara sendiri di lapangan kosong. Kadang tertawa, kadang meringkuk sambil menjerit. Rian bahkan pernah ditemukan tidur di kuburan mengigau. Gue mau gantiin aja, asal dia berhenti." Mereka berdua semakin rapuh. Suatu sore yang kelam mereka bertemu diam-diam di belakang rumah kosong dekat TPU. Rian duduk di lantai dengan tangan gemetar memegang rokok yang dinyalakan. Matanya merah, wajahnya penuh lingkar hitam. "Dia muncul siang tadi, di cermin dia ngomong." Suara Rian pecah. "Dia tahu semuanya, bahkan yang kita lupa." Tomo hanya diam, pandangannya kosong. "Aku pernah dengar nafasnya waktu mengubur. Tapi aku pura-pura nggak dengar. Galiannya belum dalam. Kita buru-buru, kita bunuh dia pelan-pelan ya." Rian menoleh, air matanya mulai turun. "Gua nggak mau hidup kayak gini terus, Tom. Gue pengen tidur, tapi tiap kali merem, dia tarik gua lagi, dia tarik gua ke tanah itu." Hari itu langit mendung seperti menggantungkan ancaman. Awan tebal berarak perlahan dan angin membawa bau tanah basah. Seperti aroma makam yang terbuka paksa, Tomo duduk di ruang tamu rumahnya dengan tangan gemetar. Matanya sayu dan nafasnya pendek-pendek. Tubuhnya sudah beberapa hari tidak mandi. Di sekelilingnya, foto keluarga terasa seperti mengawasi, seperti ikut menghakimi. Ibunya memegang pundaknya berbisik pelan. "Kamu gak sendiri, Tomo. Ceritakan semua apa yang terjadi sebenarnya." Tomo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isak. "Aku udah gak kuat, Bu. Dia datang terus. Siang malam, cermin, bayangan, suara. Aku gak bisa tidur. Aku yang kubur orang hidup-hidup." Ibunya membeku, nafasnya tercekat. Tomo memaksa dirinya melanjutkan, seolah kata-kata itu satu-satunya cara mengangkat beban berat dari dadanya. "Kami habis balapan, gelap, jalan dekat kuburan tua, nabrak orang. Dia masih nafas, tapi kami panik, takut ditangkap. Rian yang ngusul. Dia bilang kubur saja, kubur beneran, bukan cuma buang." Suasana rumah itu terasa berubah, diam, hening yang penuh petir dalam hati. Ayah Tomo akhirnya memutuskan mereka tidak bisa menyembunyikan ini. Dosa sudah terlalu besar dan teror yang datang bukan lagi sekedar mimpi buruk. Ini nyata dan hanya pengakuan yang bisa memberi sedikit kelegaan. Setengah jam kemudian Tomo duduk di kursi tunggu polsek. Tangan diborgol secara sukarela, ia menolak dibela, ia ingin dihukum atau setidaknya dihentikan dari kejaran makhluk itu. "Nama korban?" tanya petugas. "Aku nggak tahu," jawab Tomo lirih. "Tapi dia pakai jaket hitam, rambut gondrong, kayak orang yang baru pulang kerja. Ada dompetnya waktu itu, tapi kami buang." "Siapa yang bersama kamu waktu itu?" Tomo diam lama, menatap lantai. Kemudian ia berkata pelan tapi tegas. Rian yang ngusul buat ngubur. Dia yang ikat tali kafannya. Dia yang dorong aku terus gali lubang." Malam itu juga polisi langsung ke lokasi yang disebutkan Tomo, hutan kecil di belakang TPU. Anggota forensik membawa alat pencari tanah gembur, pelacak bau organik, dan sorotan lampu besar. Tomo ikut, tapi tetap dalam pengawasan. Saat mereka sampai di titik itu, angin berhenti, burung malam tidak berbunyi, dan anjing di kampung bawah melolong bersaut-sautan. Tanah yang ditunjuk Tomo tampak lebih gelap dari sekitarnya, lebih basah, seolah baru saja digali. "Ini lokasinya," ucap Tomo pelan. Polisi mulai menggali. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop, dan tidak lama kemudian terdengar suara. "Kita dapat sesuatu."
Sorotan lampu tertuju pada sepotong kain putih ditarik perlahan. Kafan yang kusut dan kotor masih terikat rapi, lalu muncul bagian tubuh, dada, kepala. Dan yang membuat semua orang mundur panik adalah wajah korban belum membusuk. Kulitnya pucat, tapi utuh, seperti baru mati sehari. Mata tertutup, tapi ada bekas air mata mengering di pipi. Tomo jatuh terduduk, mulutnya kumat-kamit. "Dia masih hidup waktu itu. Dia masih hidup. Tuhan, kami kubur dia hidup-hidup." Polisi hanya bisa saling pandang dengan wajah ngeri. Lalu dari lubang itu bau menyengat darah dan kemenyan tercium. Tidak wajar, tidak masuk akal. Dan dari bawah kafan korban ada jejak tali lain. 2 tali, 2 jenazah. Desa itu kini menjadi tempat yang tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Suara ketukan di malam hari bukan hanya berasal dari rumah-rumah yang pernah terhantam ketakutan, tetapi juga dari pintu rumah yang tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Pagi itu langit mendung tanpa henti, seolah memberikan isyarat bahwa hari ini bukanlah hari yang baik. Berita tentang penemuan mayat dan pengakuan Tomo telah menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai mengumpul, penasaran dan cemas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada bisik-bisik di antara mereka, ada yang percaya itu kutukan, dan ada yang mulai curiga, mungkin ada hal yang lebih besar di balik semua ini. Polisi datang dengan tim forensik dan beberapa anggota yang tampaknya siap untuk menggali lebih dalam. Lokasi yang ditunjuk Tomo sudah mulai dipersiapkan. Para petugas membuka peralatan mereka, mengukur tanah, dan menandai titik yang tampaknya menjadi pusat dari dosa besar yang sudah dikubur. Matahari sudah tinggi, tapi suasana tetap gelap. Sesekali angin sepoi-sepoi membawa bau tanah basah yang kental, menyelimuti aroma yang seakan memanggil mereka kembali ke bawah tanah. Satu sekop demi sekop mulai mencangkul tanah di sekitar area yang telah diidentifikasi. Warga diam, menonton dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan, tetapi intuisi mereka sudah memberitahu bahwa apa yang tersembunyi di bawah sana lebih menakutkan dari apapun yang mereka bayangkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, salah seorang anggota forensik terhenti dan memanggil rekannya. "Ini dia," kata pria itu. Suaranya hampir berbisik. Dengan hati-hati ia mulai menarik sesuatu dari dalam gundukan tanah yang digali. Sarung yang sudah compang-camping, penuh noda tanah, muncul satu persatu ke permukaan. Ia menariknya perlahan. Jantung warga yang menonton seakan berhenti berdetak. Di bawah sarung itu muncul tali kafan terikat di kepala dan tubuh dengan erat, seperti korban yang memang sudah diperlakukan seolah-olah ia memang harus pergi. Salah satu petugas mengusap keringat dari dahinya. "Tolong bantu saya," katanya, dan timnya mulai bekerja lebih cepat. Mereka tahu apa yang mereka cari. Kemudian ketika kain kafan terangkat sedikit lebih tinggi, yang mereka temukan bukan hanya tubuh manusia, tapi wajah yang masih utuh. Bukan wajah seorang korban yang sudah membusuk, tapi wajah seorang pria yang tampaknya baru saja meninggal. Masih terlihat segarnya meskipun ada noda darah yang menetes di bawahnya. Ini baru beberapa hari, masih ada darah di sekitar mulutnya," kata seorang forensik mencoba menenangkan diri. Namun yang membuat mereka semakin terkejut adalah ketika mereka mengangkat tubuh sepenuhnya. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. 2 tali kafan. Setelah tubuh itu sepenuhnya terungkap, sosok lain muncul, tersembunyi di balik tubuh yang pertama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dalam keadaan terikat erat dengan tali kafan yang sama, wajah yang terbaring itu terlihat lebih utuh. Tidak ada pembusukan, tidak ada darah. Seperti 2 korban yang dikubur bersama. Warga yang melihatnya mulai berteriak. Ada yang pingsan, ada yang lari, ada yang menangis. Mereka sadar bahwa yang baru mereka temukan bukan hanya mayat, tetapi juga penyelesaian dari kutukan yang sudah melilit mereka. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka hindari, siapa sebenarnya yang mereka kubur, dan kenapa mayat kedua ini tidak ikut membusuk seperti yang seharusnya. Di tengah kegaduhan itu, Rian yang sudah dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan tetap menghilang. Ia kabur dari rumahnya sebelum polisi datang untuk menangkapnya. Petugas yang sudah mendatangi rumah Rian hanya menemukan sepucuk surat dengan tulisan tangan yang bergetar. "Aku nggak bisa tinggal lagi. Maaf, semoga mereka menemukan kedamaian. Aku hanya ingin lari."
Di tengah hutan kecil itu, seorang pria yang terlihat lebih muda dengan wajah yang tampaknya tidak terjamah usia berdiri menyaksikan penggalian tersebut dari jauh. Matanya hitam pekat, dan ketika seseorang menoleh ke arahnya, pria itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada, seperti bayangan yang terhapus angin. Beberapa jam setelah penemuan itu, polisi membawa kedua mayat tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Proses otopsi pun dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian yang sebenarnya. Namun ada sesuatu yang terasa tidak benar. Mereka merasa seakan terus diawasi. Setiap suara, setiap bayangan membuat mereka berpikir bahwa teror itu belum selesai. Ryan kini seperti tidak terjangkau. Pelariannya semakin jelas, ia terjebak dalam labirin ketakutan dan dosa yang tidak bisa ia hindari. Tidak ada tempat yang aman lagi, tidak ada ruang yang bisa melindunginya. Pagi itu desa tampak lebih sepi dari biasanya, langit kelabu menambah kesan mencekam di udara, seakan menunggu saat yang tepat untuk meletus. Namun di dalam rumah Ryan, suasana sudah lebih kacau daripada sebelumnya. Petugas polisi yang datang untuk menangkapnya hanya menemukan kekosongan, dan dari luar suara gaduh mulai terdengar. Warga yang sudah geram mulai berkumpul di depan rumahnya, siap untuk menuntut balas. Ryan yang sudah merencanakan pelarian keluar desa tiba-tiba merasakan kengerian yang lebih besar dari sekedar pengejaran polisi. Sosok pocong yang sudah menghantuinya kini berdiri di tengah kerumunan. Matanya kosong, mulutnya terkatup rapat, tapi tatapannya mengarah lurus ke Ryan. Suara isak terdengar dari bibirnya, dan saat itu juga Ryan merasa kakinya lumpuh, seolah-olah tubuhnya ditahan oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat, berat, dan memaksanya untuk terdiam. Suasana itu semakin intens, hampir seperti dunia sekitar mereka perlahan memudar, meninggalkan hanya kehadiran hantu itu dan kerumunan yang memandang penuh kemarahan. "Ryan!" teriak salah satu warga yang datang lebih dekat. "Keluar kamu! Apa yang sudah kamu lakukan sama keluarga kami?" Ryan berlari keluar, berusaha menjauhkan dirinya dari bayangan pocong itu, tapi langkahnya terasa terhambat. Sosok itu seolah mengekor setiap gerakannya. "Lepasin taliku!" Bisikan itu semakin jelas, Ryan semakin histeris. "Tidak, jangan!" teriaknya mencoba menutup telinga dengan tangan, tapi suara itu tetap masuk. Akhirnya warga berhasil menangkap Ryan. Beberapa pria dan wanita dari kampung berlari mendekat, membawanya ke tengah jalan. Tanpa kata-kata, mereka menyeretnya ke rumah keluarga korban, di mana ibu dan ayah korban telah menunggu. Kedua orang tua itu sudah tidak bisa menahan rasa sakit, kehilangan yang begitu mendalam. Mereka hanya bisa menatap dengan penuh dendam. Tomo yang sebelumnya bersembunyi di sudut, tiba-tiba muncul, terlihat ketakutan dan terpojok. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia mencoba berkata, "Kami minta maaf, kami benar-benar minta maaf. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi. Kami nggak bisa ngulangin semuanya." Tetapi suara Tomo terdengar sangat lemah di tengah hiruk-pikuk amarah yang semakin meningkat. "Diam!" Salah satu warga yang sudah tidak tahan lagi berteriak. "Kalian berdua harus membayar atas apa yang kalian lakukan." Tomo dan Ryan digiring ke depan keluarga korban. Mereka jatuh berlutut, mencoba merangkak menuju ibu korban, memohon pengampunan, namun itu tidak cukup. Tidak ada kata maaf yang bisa membayar nyawa orang yang sudah mati begitu mengenaskan. Tiba-tiba seperti ledakan, warga mulai memukuli mereka dengan kejam. Pukulan datang dari segala arah, palu, kayu, dan bahkan batu. Tangan-tangan yang penuh dengan amarah menampar dan menendang mereka. Tubuh mereka dihujani tanpa ampun, darah mengalir dari mulut Ryan. Sementara Tomo sudah tidak bisa lagi berdiri tegak. Tubuhnya dipenuhi luka lebam. "Jangan biarkan mereka hidup lebih lama," teriak seorang wanita dengan wajah penuh air mata. "Mereka berdua telah menghancurkan hidup kami. Kita harus memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama." Tapi di tengah amukan itu, teror belum berhenti. Tiba-tiba di tengah kerumunan, sebuah suara lirih terdengar. "Lepasin, aku belum selesai. Aku masih hidup." Suara itu datang dari arah belakang. Semuanya terdiam, dan saat mereka menoleh ke belakang, pocong itu berdiri di sana, di tengah kerumunan, dengan wajah yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosoknya lebih tinggi, tubuhnya terbalik,
Kafanya penuh dengan darah kering yang menggumpal. Matanya menyala merah menatap Rian dan Tomo dengan penuh kebencian. Warga yang terkejut mundur satu langkah. Beberapa berteriak dan mulai lari, tetapi tubuh mereka seakan dipaku di tempat, seperti ada kekuatan tidak terlihat yang menahan mereka di sana. Sosok pocong itu melangkah maju, dan semua yang ada di kerumunan mendengar bisikan yang sangat keras. "Kalian sudah mengubur yang salah." Rian dan Tomo yang hampir kehilangan kesadaran akibat pukulan masih bisa merasakan sosok itu mendekat. Bayangan yang mereka coba lari dari itu kini berdiri sangat dekat dengan mereka, seolah-olah ingin mengambil kembali apa yang telah mereka curi. Di saat itulah suara keras terdengar di tengah kerumunan. Tiba-tiba sosok pocong itu melayang ke udara, menghilang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Namun jejak kengerian tetap tinggal. Warga yang melihatnya hanya bisa menatap kosong, seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Rian dan Tomo yang sudah terhuyung lemah mencoba berdiri. Wajah mereka penuh dengan darah dan air mata. Keduanya hanya bisa saling memandang. Dan pada saat itu juga mereka menyadari satu hal. Kutukan itu tidak akan pernah lepas dari mereka. Keesokan harinya desa itu tidak lagi sama. Warga yang masih selamat dari kerumunan kembali ke rumah dengan perasaan tidak pasti. Mereka sudah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari rasa dendam mereka. Tomo dan Rian kini lebih seperti bayangan di desa itu, terjebak antara hidup dan mati, antara kutukan yang mereka bawa dan kenyataan yang mereka coba hindari. Mereka tahu bahwa selama mereka hidup, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang telah mereka lakukan. Kematian korban masih menghantui mereka, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Hari-hari di penjara terasa lebih lama dari biasanya. Rian dan Tomo terbaring di sel masing-masing. Tubuh mereka penuh dengan luka dan bekas pukulan. Rian yang biasanya terlihat penuh amarah kini hanya bisa terdiam. Matanya kosong, seolah tidak ada harapan lagi. Tomo yang lebih lemah dan pengecut merasa tubuhnya semakin lemah setiap hari. Wajah mereka memucat dan pikiran mereka dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap yang tidak kunjung reda. Di balik jeruji penjara, mereka tetap dihantui oleh suara bisikan pocong yang terus mengganggu. Sudah beberapa hari sejak warga terakhir kali menyeret mereka ke rumah keluarga korban. Setiap malam di penjara mereka mendengar suara ketukan di pintu sel, seperti yang mereka dengar di kampung. Suara ketukan yang mengingatkan mereka akan pocong yang datang untuk menuntut balas. Setiap kali itu terjadi, rasa takut yang luar biasa merayapi tubuh mereka. Meskipun mereka tahu tidak ada siapa-siapa di luar sana. Setiap ketukan terasa semakin dekat dan semakin menakutkan. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Rian terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia merasakan ada yang aneh di udara, sesuatu yang mencekam. Ia mengedarkan pandangan di dalam sel. Hanya ada gelap dan bayangan yang tidak bisa ia definisikan. Namun di satu sudut ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sebuah bayangan putih yang bergerak perlahan. Tidak bisa ia lihat jelas, tapi ia tahu itu adalah pocong. Sambil memegangi dadanya, Rian berusaha berdiri. Namun tubuhnya terasa lemas, seperti tidak bisa digerakkan. Rasa tercekik seperti ada sesuatu yang menahan nafasnya, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh. Kakinya mulai gemetar. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu sel. Ketukan yang lebih keras dari sebelumnya, dan dengan ketukan itu, tubuhnya kembali terasa seperti terikat. Ia bisa merasakan tali yang mengikat tubuhnya, mengencang dan semakin menjerit. Seperti tali kafan pocong yang terikat di tubuhnya. Dalam keadaan panik, ia berusaha menggapai tali kasur yang ada di tempat tidurnya. Tali kasur itu terasa begitu lengket, dan dalam keadaan gelap itu, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Tali itu melilit di lehernya. Rian mencoba menghapus rasa takutnya, mencoba untuk melepaskan tali itu. Tetapi semakin ia berjuang, semakin ketat tali itu mengikat lehernya. Di sel sebelah, Tomo merasakan sesuatu yang sama. Ia terbangun dari tidur, merasa ada bayangan berat yang mengelilinginya. Sesuatu yang gelap dan tidak bisa ia lihat sepenuhnya, tapi yang jelas terasa ada di dekatnya. Bayangan pocong yang kembali menuntut. Tomo memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi. Namun ketika ia membuka mata, ia merasa seperti tubuhnya tidak bisa bergerak.
Saat itulah ia menyadari bahwa tali kasur di atas tempat tidur mulai mengikatnya, menjerat tubuhnya dengan cepat. Waktu berjalan semakin lambat. Polisi yang menjaga penjara yang biasa hanya duduk di pos penjagaan mulai merasakan ada yang tidak beres. Suasana mencekam yang terasa di seluruh komplek penjara membuat mereka gelisah. Ketika salah satu penjaga mendekat ke sel Ryan dan Tomo, ia mendengar suara aneh. Desisan lembut, seperti suara tali yang berputar dan terikat. Ia mempercepat langkahnya, namun begitu ia membuka sel, pemandangan yang ia temui membuat darahnya membeku. Ryan dan Tomo tergeletak di lantai. Tubuh mereka terikat oleh tali kasur yang melilit erat di leher mereka. Seperti tali pocong, leher mereka biru, dan darah sudah mulai keluar dari mulut mereka. Seakan tubuh mereka sudah tercekik mati. Namun yang paling aneh adalah posisi tubuh mereka. Tidak ada luka fisik yang jelas, hanya tali yang terikat dengan sempurna di leher mereka. Seolah-olah mereka telah mengakhiri hidup dengan cara yang tidak wajar, seperti yang dilakukan oleh korban mereka. Polisi segera menghubungi petugas medis, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini. Ryan dan Tomo sudah meninggal, tetapi kematian mereka terasa lebih seperti sebuah ritual, sebuah kutukan yang belum selesai. Pagi itu langit desa masih tampak murung, seperti ikut merasakan beban yang tidak terucapkan. Keluarga korban yang telah merasakan kehilangan yang begitu mendalam memutuskan untuk menguburkan kembali jasad anak mereka dengan layak. Mereka tidak bisa lagi hidup dengan kenyataan bahwa jasad anak mereka terabaikan, terkubur secara tidak manusiawi di hutan kecil belakang pemakaman tua. Maka dengan tangan gemetar mereka mulai menggali tanah itu, menggali untuk membawa pulang anak mereka dengan penuh hormat, meski tubuhnya sudah hancur, begitu kotor dan penuh dengan rasa sakit yang belum sembuh. Ayah korban, seorang pria yang tampak lebih tua dari usianya, memimpin upacara penguburan itu. Wajahnya yang penuh dengan luka emosional tidak bisa disembunyikan. "Kita harus memberi penghormatan yang layak untuk anak kita," katanya dalam suara serak, mengisyaratkan bahwa meski ada rasa marah dan dendam, ada juga keinginan untuk menebus rasa bersalah yang mendalam. Bahkan jika mereka yang telah melakukannya harus menanggung apa yang mereka lakukan, kita harus memberikan anak kita kedamaian. Di belakangnya, ibu korban hanya bisa menatap ke arah tanah yang digali. Sesekali ia menangis, meski suaranya hampir tidak terdengar karena waktu dan kesedihan telah menguras segalanya. Namun pada saat itulah mereka menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar jasad. Sesuatu yang jauh lebih aneh. Tali pocong yang sebelumnya terikat pada tubuh korban masih ada, terbungkus erat di sekitar kepala jasad itu. Tali itu tampak terlalu kuat untuk dilonggarkan, seolah ada kekuatan lain yang menjaga agar jasad itu tetap terikat. Warga yang datang untuk membantu penguburan menatap dengan ketakutan. Salah seorang tetua desa, Pak Jaya, mengingatkan bahwa tali pocong itu harus dilepaskan agar arwah korban bisa mendapat kedamaian. "Jangan biarkan tali itu tetap terikat. Jika tidak, arwahnya akan terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain," katanya dengan suara serak, seperti berbicara dari pengalaman panjang yang tidak bisa ia jelaskan. Dengan hati-hati mereka melepaskan tali pocong dari tubuh korban. Tali itu seakan melawan, seperti mencoba menghindari sentuhan mereka. Tetapi akhirnya terlepas, jatuh ke tanah dengan suara berdetak. Setelah itu mereka menguburkan jasad korban dengan penuh hormat, meletakkan batu nisan yang baru dengan nama anak itu yang tertulis dengan rapi. Warga berharap ini akan memberi penutupan, memberikan sedikit rasa damai bagi keluarga korban yang telah lama merasakan kehilangan yang tidak terpernai. Namun meski jasad telah terkubur dengan layak dan tali pocong telah terlepas, ada suasana tidak nyaman yang masih menghantui desa. Orang-orang mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Setiap malam ketika warga tidur, mereka mendengar suara ketukan di pintu-pintu rumah. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, ketukan itu selalu terdengar keras, terputus-putus, dan kadang-kadang diiringi dengan suara bisikan yang kembali terdengar di telinga mereka. "Lepasin taliku." Malam demi malam teror ini semakin nyata. Warga desa mulai merasa ketakutan lagi, meskipun mereka tahu bahwa jasad korban sudah dikuburkan dengan benar. Mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak tuntas.
sesuatu yang lebih besar dari sekedar balas dendam. Arwah korban yang telah dibebaskan dari tali pocongnya masih terasa ada di sekitar mereka, seolah ada sesuatu yang lebih buruk akan datang. Pak Jaya yang telah hidup cukup lama untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, berbicara kepada warga yang terkejut. Arwahnya memang sudah dibebaskan dari tali itu, tetapi ingat, arwah tidak akan tenang jika mereka masih merasa ada orang yang belum menebus kesalahannya. Ini bukan hanya soal penguburan jasad, ini tentang kesalahan yang belum dibayar. Suasana desa semakin tegang. Warga mulai berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka yang terlibat dalam kematian korban bisa lepas dari kutukan itu? Apakah Rian dan Tomo sudah membayar cukup untuk kesalahan mereka? Ataukah ada lebih banyak orang yang harus menanggung akibatnya? Di tengah kegelapan malam, suara ketukan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Bahkan orang-orang yang jauh dari lokasi penguburan mulai merasa ada yang tidak beres. Seperti ada bayangan mengintai mereka, mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Masyarakat desa mulai merasa bahwa kepercayaan mereka terhadap arwah yang gentayangan menjadi kenyataan. Di rumah keluarga korban, ibu korban terus berdoa, berharap anaknya bisa tenang. Tetapi dalam hati ia tahu bahwa selama ada orang yang belum menebus kesalahan, arwah anaknya dan banyak jiwa lainnya akan terus terperangkap dalam siklus yang tidak berujung. Suatu malam saat ia terbangun dari tidurnya, ia melihat keluar jendela yang menyaksikan bayangan putih bergerak pelan di antara pepohonan. Seolah-olah menunggu sesuatu, menunggu orang-orang berdosa lain yang belum membayar harga kesalahan mereka. Desa itu akhirnya berubah menjadi tempat yang sepi dan suram. Walaupun penduduknya berusaha menjalani kehidupan sehari-hari, mereka tahu bahwa ketenangan yang sesungguhnya belum tercapai. Setiap malam suara ketukan itu tetap terdengar, dan bisikan-bisikan halus yang menuntut keadilan mengisi udara desa. Banyak yang mulai berpindah, meninggalkan rumah mereka, takut pada bayangan yang mengintai setiap langkah mereka. Namun ada satu keluarga yang tidak pergi, keluarga korban. Mereka tetap di rumah mereka, memutuskan untuk tidak meninggalkan tanah yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan. Ibu korban, meski hatinya yang hancur, selalu berharap bahwa anaknya akan mendapatkan kedamaian. Namun harapan itu semakin menipis, semakin tergerus oleh bayangan kelam yang terus menghantui mereka. Pada suatu malam ketika angin bertiup kencang, ibu korban memutuskan untuk kembali ke makam anaknya. Ia membawa doa dan harapan agar arwah anaknya bisa benar-benar tenang. Dan untuk mengakhiri kutukan yang selama ini menggantung di desa mereka, ia membawa bunga-bunga melati sebagai simbol cinta yang tulus dan sekeping uang logam sebagai permohonan pengampunan atas dosa-dosa yang tidak bisa ia ungkapkan. Di tengah hutan kecil di belakang TPU di dekat makam anaknya, ibu korban mulai berdoa. Semakin lama angin semakin kencang dan udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berat di sekelilingnya. Ia merasa ada yang mengawasi, ada sesuatu yang menunggu. "Anakku," ibu itu berbisik, "aku telah menebus kesalahan kami. Aku mohon ampunan untukmu. Terimalah kedamaian dan lepaskan kutukan ini." Tidak ada jawaban, hanya angin yang berhembus menambah kesunyian malam yang mencekam. Namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Perlahan ibu itu menoleh, dan di sana, di antara pepohonan terlihat sosok putih yang tampak mengambang di udara. Sosok pocong. Mata pocong itu terlihat kosong, tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tidak ada lagi amarah di dalamnya, hanya kesedihan yang dalam. Sosok itu bergerak perlahan ke arah ibu itu. Berhenti tepat di depannya, mata pocong itu memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Ibu korban merasa hati yang hancur mulai sedikit lebih ringan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Anakku, jika kamu mendengar aku mohon lepaskan kutukan ini. Tenangkan hatimu, karena kami telah salah, kami telah berdosa. Tapi kami juga minta ampunan." Sosok pocong itu tidak menggerakkan tubuhnya, hanya berdiri di sana, dan ibu korban merasakan ada semacam pancaran cahaya yang keluar dari tubuh pocong itu. Perlahan, cahaya itu mulai menyebar, menghapus kegelapan malam yang meliputi desa mereka. Tiba-tiba suara bisikan itu berhenti.
suara ketukan yang biasanya terdengar keras di rumah-rumah desa juga menghilang. Angin yang sebelumnya kencang kini terasa lebih tenang dan udara desa terasa lebih ringan. Ibu korban memejamkan matanya, merasakan kedamaian yang lama hilang, meresapi setiap detik ketenangan itu. Dan dalam keheningan yang menenangkan itu, sosok pocong perlahan menghilang, menyatu dengan cahaya yang semakin memudar menuju kedamaian yang selama ini ia cari. Sebelum menghilang sepenuhnya, suara lembut terdengar di telinga ibu korban. "Terima kasih." Ketika ibu itu membuka matanya, sosok pocong sudah tidak ada lagi. Desa itu kembali sunyi, angin berembus lebih tenang, dan kepercayaan bahwa kutukan telah berakhir mulai terasa lebih nyata. Warga desa yang mendengar kabar ini akhirnya merasa sedikit lebih lega, meskipun ada rasa berat yang masih tertinggal. Mereka tahu bahwa pembalasan dan balas dendam arwah itu sudah selesai, dan kehidupan mereka bisa kembali berjalan. Namun apa yang benar-benar terjadi di malam itu? Apakah kutukan benar-benar berakhir? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi di antara dunia manusia dan dunia arwah? Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti, dan itu adalah misteri yang akan terus hidup di dalam bayang-bayang desa itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.